menyampaikan hasil persentase makalah kami yang berjudul Pendekatan Pembelajaran Anak Usia Dini. Perkenalkan saya sebagai moderator. Nama saya Miss Naresa, dan ini di sebelah kanan saya yang bernama Rati Fiani, dan di sebelah kiri saya yang bernama Getrini Landa Putri, dan di sebelahnya lagi yang bernama Mati Nurbaiti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari definisi pendekatan dalam pembelajaran. Definisi pendekatan dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap pendekatan pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoristis tertentu. Terdapat dua jenis pendekatan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat kepada siswa, atau disebut juga dengan student-centered approach. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada guru, atau disebut juga dengan teacher-centered approach. Fungsi pendekatan dalam pembelajaran. Fungsi pendekatan bagi suatu pembelajaran adalah 1. Sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. 2. Memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. 3. Menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. 4. Mendiagnosis masalah pembelajaran yang timbul. 5. Menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran pada anak usia dini hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Berorientasi pada kebutuhan anak. Kegiatan pembelajaran pada anak dini harus senantiasa berorientasi kepada kebutuhan anak. Anak usia dini adalah anak yang sedang membutuhkan upaya-upaya pendidikan untuk mencapai optimalisasi semua aspek perkembangan, baik perkembangan fisik maupun psikis, intelektual, bahasa, motorik, dan sosio-emosional. Dengan demikian, berbagai jenis kegiatan pembelajaran hendaknya dilakukan melalui analisis kebutuhan yang disesuaikan dengan berbagai aspek perkembangan dan kemampuan pada masing-masing anak. 2. Belajar sambil bermain. Bermain merupakan pendekatan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada anak usia dini. Upaya-upaya pendidikan yang diberikan oleh pendidik hendaknya dilakukan dalam situasi yang menyenangkan, menggunakan strategi, mode, materi atau bahasan media yang menarik, sehingga mudah diikuti oleh anak. Melalui bermain, anak untuk yang dekatnya, sehingga pembelajaran menjadi bermakna. 3. Kreatif dan inovatif. Proses kreatif dan inovatif dapat dilakukan oleh pendidik melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, membangkitkan rasa ingin tahu anak, memotivasi anak untuk berpikir, dan menemukan hal-hal baru. 4. Lingkungan kondusif. Lingkungan harus diciptakan sedemikian menarik sehingga anak akan betah. Lingkungan fisik hendaknya memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak bermain. Penataan ruang harus senantiasa disesuaikan dengan ruang gerak anak dalam bermain dan tidak menghalangi interaksi dengan pendidik atau dengan temannya. 5. Tema. Jika pembelajaran yang dilakukan memanfaatkan tema, maka pemilihan tema dalam kegiatan hendaknya dikembangkan dari hal-hal yang paling dekat dengan anak, sederhana, serta menarik minat anak. Penggunaan tema dimaksudkan agar anak mampu mengenal berbagai konsep secara mudah dan jelas. 6. Pengembangan keterampilan hidup. Proses pembelajaran harus diarahkan untuk mengembangkan keterampilan hidup. Pengembangan konsep keterampilan hidup didasarkan pada dua tujuan, yaitu
memiliki kemampuan untuk menolong diri sendiri atau self-help, disiplin dan sosialisasi, dan memiliki bekal keterampilan dasar dan beranjak dari tema jenjang selanjutnya. 7. Menggunakan pembelajaran terpadu. Kegiatan pembelajaran hendaknya dirancang dengan menggunakan model pembelajaran terpadu dan beranjak dari tema yang menarik minat anak atau center of interest. Kegiatan pembelajaran disajikan secara integrasi dalam suatu aktivitas yang dilakukan oleh anak. Tipe-tipe pendekatan pembelajaran. Pendekatan High-Scope. Pendekatan High-Scope dikembangkan oleh David Baker. High-Scope mulai digunakan tahun 1962. Studi ini menyebut the Railings. Guru membantu anak untuk memilih apa yang akan mereka lakukan setiap hari, melaksanakan rencana mereka, dan mengulang kembali yang telah mereka pelajari. Bahwa anak memiliki hubungan sosial dan emosional yang baik. Program ini melibatkan anak sebagai pembelajaran aktif yang memberikan kesempatan pada anak untuk memilih sendiri aktivitas bermainnya. High-Scope memiliki komponen penting, yaitu A. Anak sebagai pembelajar aktif yang menggunakan sebagai besar waktunya di dalam learning center yang beragam. Merencanakan, melakukan, mengulang, atau disebut plan. Sekian hasil persentase makalah dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.